selamat siang. Kapanpun Anda menonton video ini, bila kita bersyukur bahwa pada hari ini kita masih bisa ibadah online maupun hanya sebatas video. Mungkin ini bukan seperti video biasa yang mungkin kalian hanya nonton langsung video khotbah, tapi bila kita belajar untuk coba kita meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan khotbah. Mari kita bernyanyi, Ku mau setia sampai akhir. Kita ada di dalam masa yang mungkin resah terhadap semua segala hal. Mungkin kita bosan terhadap kenapa sih kita di rumah aja, kenapa kita nggak bisa melakukan hal di luar rumah. Walaupun banyak keuntungan dari pandemi ini, tapi banyak juga kerugian yang kita dapat. Tapi bila teman-teman kita belajar bahwa kita mencari hal yang positif, kita berpikir positif saja terhadap masa pandemi ini. Tapi kita juga berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kumpul lagi di rumah Tuhan ini. Saya berharap teman-teman bukan hanya di rumah hanya bermain HP atau hanya beraktivitas biasa, tapi juga mau merenungkan firman Tuhan biar kita lebih dalam lagi menyembah. Mau setia sampai akhir.
dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Teman-teman, saya mengajak kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, bahwa pada hari ini Tuhan kami masih bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, bukakan telinga kami ya Tuhan, untuk kami mendengar Tuhan lebih dalam lagi Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan ya Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Ya kami berkhotbah ya Tuhan, Kau pimpin terus Tuhan hamba-Mu dalam berbicara Tuhan, supaya kami tahu apa yang hendak Kau berbicara Tuhan kepada kami Tuhan. Biarlah Kau berkati Tuhan khotbah ya, menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, juga pakai kami apa yang telah kami dengar Tuhan bisa kami laksanakan, bisa kami berbuat lebih banyak lagi. Biarlah kami menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Sebelumnya saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan pimpin setiap kami untuk kami memahami dan kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan jadikan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, tema kita malam hari ini adalah dampak positif dari masalah. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 dan 10. Saya akan membaca untuk kita semua. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesukaran oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, masalah terkadang membuat kita stres, membuat kita frustasi. Bahkan masalah bisa melumpuhkan segala kekuatan yang mungkin kita miliki, membuat segala potensi kita tidak berfungsi. Apalagi masalah yang bertubi-tubi bisa membuat kita meragukan kebaikan Tuhan. Lalu apakah ada dampak positif dari setiap masalah yang mungkin kita punya? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang baru kita baca, di sana Rasul Paulus menegaskan bahwa ia senang bahkan rela di dalam kelemahan atau di dalam masalah yang ia punya saat itu. Ia diberi satu masalah yang besar di dalam hidupnya. Dikatakan di dalam ayat 7, ia diberi duri dalam daging. Duri dalam daging inilah sebuah masalah serius, masalah yang permanen yang dimiliki oleh Paulus. Lalu pertanyaannya, apakah ada dampak yang dimiliki oleh Paulus dari masalah yang saat itu dihadapi? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dampak positif dari masalah yang dihadapi oleh Rasul Paulus adalah menjadi sarana untuk mengubah karakternya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali karakter kita yang menghalangi kita untuk tidak melihat akan karya Tuhan yang agung dalam hidup kita.
barangkali ada masalah yang diizinkan Tuhan tetap menimpa kita hingga saat ini, membuat konsentrasi kita tertuju kepada penyelesaian masalahnya. Sebaiknya saat ini, sekarang ini, kita berserah kepada Tuhan saja, karena objek kita adalah masalah kita, sedangkan objek Tuhan adalah pribadi kita. Artinya Tuhan sedang memproses karakter kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dampak positif dari masalah yang kita hadapi yang kedua adalah dapat menjadi sarana untuk melihat kuasa Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita memiliki kekuatan untuk mengatasi masalah, Tuhan menuntun kita. Namun jika kita sudah tidak berdaya, Tuhan akan menggendong kita. Dalam keterbatasan, kita akan melihat Allah yang tak terbatas. Seringkali Tuhan memakai segala masalah yang kita hadapi untuk kita melihat akan kuasa Allah yang tak terbatas dalam hidup kita. Kuasanya yang luar biasa yang Dia nyatakan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus adalah orang yang sangat hebat. Bahkan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, ia dapat menyembuhkan orang lumpuh. Sapu tangannya saja bisa mendatangkan mujizat. Ia juga bisa menghidupkan orang mati. Bisa dikatakan Rasul Paulus adalah orang yang luar biasa. Namun saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masalahnya sendiri tidak selesai-selesai. Namun saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ia tidak menyerah, bahkan ia tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Tuhan memberikan satu jawaban bagi dia. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, "Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Itulah yang menjadi jawaban Tuhan atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dilontarkan oleh Paulus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam masalah Tuhan memakai itu menjadi alatnya supaya kita melihat kuasa Allah. Dan yang ketiga, masalah dapat dipakai Tuhan untuk kita menjadi sarana kesaksian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kesaksian yang kita lakukan berbeda pada saat kita memiliki masalah. Kesaksian biasa yang mungkin muncul dari keberhasilan itu yang hal-hal biasa, tetapi mungkin di dalam masalah kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kita dapat menjadikan itu menjadi kesaksian luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Paulus bersaksi bukan dalam kehebatannya. Justru Paulus bersaksi dalam kelemahannya, dalam kesukarannya, dalam penganiayaan oleh karena Kristus. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa maksud kesaksian Paulus? Kesaksian manakah yang lebih hebat? Dibebaskan dari penjara, dibebaskan dari permasalahan. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada kalanya masalah membuat kita berani dipakai Tuhan menjadi saksi yang luar biasa. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat kondisi ekonomi di saat ini mungkin sangat sulit ya. Atau persaingan hidup akhir-akhir ini mungkin semakin berat. Kita sebagai remaja pemuda juga mungkin melihat, bahkan merasakan berdampak bagi kehidupan kita sebagai remaja pemuda. Ketika mungkin melihat orang tua kita dalam kondisi ekonomi yang sulit, maka berdampak bagi kita anak-anaknya. Kesaksian apa yang harus kita lakukan, yang kita buktikan bahwa kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Dan masihkah kita dapat bersaksi sebagai anak-anak Tuhan, bagi keluarga kita atau bagi papa mama kita yang belum percaya kepada Tuhan? Beranikah kita bersaksi di hadapan mereka bahwa kuasa Tuhan
lebih dahsyat dari segala masalah yang kita hadapi. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu sudah kami dengarkan. Mari Tuhan pimpin setiap kami untuk kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.